Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak dan adik-adik sekalian? Bertemu lagi dengan Kak Elis. Masih ingat materi sebelumnya? Hari ini Kak Elis juga akan membawakan materi tentang sandi kompas. Apa itu sandi kompas? Ada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah kenal? Sudah tahu? Ya, Kak Elis akan menyampaikan sandi kompas, yaitu adalah sandi yang menggunakan bentuk atau gambar seperti jarum pada kompas. Oke. Dan ingat kakak-kakak dan adik-adik, kita menggunakan 8 arah mata angin. Apa saja adik-adik kakak-kakak yang diketahui? Yang utama kita ketahui yang pokok ya. Biasanya utara, kemudian arah selatan, arah timur, dan arah barat. Yang 4 lagi apa? Satu ada barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Oke. Kemudian bisa diingat ya, sebelum Kak Elis mulai, siapkan dulu alat-alat tulisnya. Kita belajar bersama sehingga wawasan kita tentang kepramukaan semakin luas dan cinta kita tentang kepramukaan akan semakin mendalam. Siapkan kakak-kakak dan adik-adik. Ayo adik-adik, kita berlatih lagi. Bagaimana, sudah siap alat tulisnya? Saat ini kita akan belajar sandi kompas. Seperti yang Kak Elis sampaikan tadi di awal, itu untuk belajar sandi kompas kita coba melihat pada bentuk atau gambar arah yang ada di dalam kompas tersebut. Ya, nih Kak Elis tadi sudah sampaikan ada 8 arah, yaitu arah utara, kemudian arah selatan, arah timur, dan arah barat. Oke, ini ya yang adik-adik sering kenal. Kemudian ada arah timur laut dan barat laut. Juga ada barat daya dan tenggara. Oke, ini 8 arah mata angin yang akan membantu adik-adik belajar sandi kompas. Oke, perhatikan nih, Kak Elis sudah membuatkan supaya bisa mempercepat video Kak Elis ya, sehingga adik-adik memahami apa yang akan Kak Elis sampaikan. Pada sandi kompas, letak utara selalu di atas ya. Di atas kita menulisnya awal, itu kita nanti akan meletakkan huruf-huruf itu. Huruf awal adalah di utara yang kita tulis di atas ini. Huruf A, kemudian huruf B, huruf C, D, huruf E, F, G, H kita tuliskan awal. Kemudian saat akan mengulangi di utara yang pertama, yaitu huruf setelah H adalah I. Oke, setelah I kita tuliskan J, K, L, M, N, O, P, pas P yang terakhir. Ya, sudah tadi pada huruf P yang terakhir. Ya, pada putaran yang kedua, sekarang memasuki putaran ketiga, yaitu huruf Q setelah P. Q, R, S, T, U, V, W, X. Hati-hati, sudah adik-adik ya, putaran ketiga ya. Sekarang masuk lagi ke utara putaran keempat, yaitu setelah X adalah Y. Y, dan putaran keempat yang terakhir adalah Z. Paham ya? Jadi kita mengikuti arah putaran jarum jam, sehingga membuatnya bentuknya seperti jarum kompas. Paham ya adik-adik ya? Jadi disebut sandi kompas karena kita meletakkan huruf itu pada arah mata angin tersebut. Sekarang supaya adik-adik, kakak-kakak, kita semua yang ingin belajar tentang sandi kompas lebih memahami lagi, yo Kak Elis coba berikan contoh-contoh yang Kak Elis coba buat tadi ya, supaya mempercepat waktunya. Nih, pada putaran yang pertama Kak Elis tulis. Yang pertama, putaran pertama Kak Elis kasih tanda deh 1 ke 1 ya, putaran ke 1
hurufnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Stop ya. Yang pertama, kebetulan jarum pada arah mata angin tidak ada tanda apapun ya, adik-adik perhatikan, masih polos karena ini putaran yang pertama. Oke, kemudian pada putaran yang kedua tuliskan ini putaran yang kedua. Untuk membedakan, ini setelah H kan tadi yang putaran pertama terakhir yaitu huruf I ya, berarti kita harus memberi tanda untuk membedakannya, yaitu coba kita beri tanda strip 1 di sini ya. Oke, kemudian pada putaran kedua ini ada huruf I, J, K, L, M, N, O, P, semua pada arah garis kita beri tanda strip 1 semua. Oke, ini ya adik-adik supaya paham. Sudah kayak beri tanda untuk membedakan yang ada pada lingkaran yang pertama. Lingkaran pertama tanpa ada tanda strip, polos, masih bersih ya. Oke, kemudian sekarang kita memasuki pada putaran yang ketiga. Ini kayak tulis putaran yang ketiga. Ada huruf apa setelah tadi? P ya. Ini P, sekarang H ternyata. H, R, S, T, U, V, W, X. Ya, coba Kak Elis kasih tanda lagi warna yang berbeda supaya adik-adik lebih paham lagi. Oke, tadi di putaran kedua hanya ada 1 strip ya. Sekarang Kak Elis akan berikan tanda sebagai pembeda adalah 2 strip. Begitu juga garis yang lain. Oke, kita berikan 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke, sudah ya, beda ya. Yang pertama kosong, yang kedua strip 1, yang ketiga strip 2. Oke, sekarang tinggal berapa huruf ini pada panah arah mata angin tersebut? Ternyata ada 2 huruf setelah X tadi. Setelah huruf X apa? Y, Z. Berarti putaran keberapa ini? Sudah memasuki putaran yang keempat. Oke, putaran keempat Kak Elis ganti lagi warna tintanya. Tadi ada 2 strip ya, sekarang pada 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, ya 3. Oke, jadi sekarang kita bisa memahami bahwa pada sandi kompas untuk membedakan posisi-posisinya yang ternyata satu arah garis yang sama, pada putaran pertama tanpa ada strip, putaran kedua 1 strip, putaran ketiga 2 strip, dan putaran keempat 3 strip. Bagaimana cara menggunakan dalam tugas-tugas adik-adik? Oke, Kak Elis akan coba menemukan kata apa ya yang paling mudah deh. Coba ya Kak Elis carikan kata yang mudah dipahami ya, sehingga adik-adik nanti akan bisa membuat sandi kompas dengan mudah. Ini Kak Elis hanya menggunakan kata regu. Berarti kita harus mencari posisi-posisinya di mana, sehingga bentuknya garisnya seperti apa. Oke, regu. Kita lihat di sini tadi huruf R letaknya di posisi putaran ketiga. Oke, berarti putaran ketiga ada tanda garis 2. Berarti bagaimana menulisnya? Kebetulan ada di timur laut posisinya ini. Nah, berarti kita membuatnya juga harus seperti yang tadi yang Kak Elis sampaikan. Posisi ini ada di mana itu? Di potongan arah utara dan
timur. Berarti kita harus menulisnya condong pada 45 derajat ya. Begini sayang ya. Nih, ini adik-adik, kemudian beri tanda garis 2. Oke, benar ya. Kemudian huruf E. Huruf E-nya di mana letaknya? Ayo. Oh, ternyata ini adik-adik ya, di bawah. Di bawah itu ternyata apa? Selatan. Berarti adik-adik harus tuliskan garis ke bawah selatan. Ada stripnya tidak? Oh, tidak ada pada lingkaran pertama, jadi tidak perlu diberi strip. Oke. Kemudian ada huruf G. G di mana posisi G? Nah, ini posisi G. Posisi G terletak di posisi barat. Berarti kita harus membuat garis ya lurus seperti posisi garis barat, dan ternyata G pada putaran yang pertama tanpa kita beri tanda strip karena dia di putaran pertama sama dengan E tadi. Setelah itu ada huruf U. U letaknya di mana? Ayo kita cari dulu. Oh, U juga di bawah. Ya, sudutnya ke arah selatan. Panahnya ke bawah. Tapi pada putaran keberapa? Ternyata putaran ketiga. Berarti kita harus menulisnya bagaimana? Kita buat sama seperti E tanpa strip, sedangkan U pada putaran ketiga ternyata harus diberi tanda strip 2. Oke, bisa membedakan ya, sehingga kita bisa membaca dengan kata regu dengan tulisan seperti yang Kak Elis contohkan tersebut. Nah, mudah ya adik-adik ya ternyata ya. Ya, sekarang kalau adik-adik diminta oleh kakak-kakaknya membaca sandi kompas tersebut, adik-adik harus tahu kuncinya nih. Coba misalnya Kak Elis buatkan begini. Ini ada contoh yang Kak Elis buat. Kak Elis cari kata-kata yang mudah adik-adik ingat ya. Ini ada 2 strip ini, 2 strip menuju ke arah timur. Berarti kita harus mencari di sini kuncinya. 2 strip ke arah timur. Ternyata pada posisi huruf S. Kita tuliskan dulu huruf S di sini. Ada huruf S. Oke. Kemudian ada panah ke atas tanpa strip. Berarti apa ya? Ya, ternyata kelompok 1 ini. Ya, A. Kita tulis A. Oke. Kemudian ada garis lagi ke barat daya arahnya ya. Barat daya, dan ternyata ada 1 baris, harusnya ini adalah N ya. Garis ke-4 ternyata ada arah ke barat tanpa ada tanda. Berarti kita harus mencari di sini ke barat tanpa ada strip tadi. Berarti ini masuknya adalah huruf G. Ada lagi, oh sama, tanpa garis juga. Ini ada menghadap ke barat juga, G juga. Oke. Setelah itu ada garis ke atas ke arah utara tanpa ada tanda strip. Berarti kita ingat lagi nih, tanpa ada tanda strip, berarti kembali lagi di huruf A. Oke. Sekarang coba kita satukan semua dan kita baca. Ternyata ini ada kata sangga. Apa itu sangga? Yaitu regu terkecil atau kelompok yang biasa ada di golongan penegak.
Sudah ya, adik-adik harus tahu istilah-istilah yang di kepramukaan. Ternyata sangat mudah ya belajar sandi kompas. Gimana kakak-kakak dan adik-adik? Ternyata belajar sandi kompas sangat mudah sekali ya. Kakak-kakak bisa mencoba untuk memahami tentang posisi abjad pada jarum kompas tersebut. Pada jarum yang sama, otomatis ada yang tanpa strip dan ada yang menggunakan 1 strip, ada yang menggunakan 2 strip dan 3 strip. Oke, itu yang utama dalam sandi kompas. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik sudah memperhatikan apa yang Kak Elis jelaskan tadi. Semoga berguna dan bermanfaat, dan jangan lupa komentarnya untuk memperbaiki yang salah di materi-materi Kak Elis atau kekurangan di materi Kak Elis. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan pada teman-teman kalian sehingga bisa belajar bersama-sama dengan Kak Elis, dan akan membuat Kak Elis semakin bersemangat untuk belajar tentang kepramukaan dengan kakak-kakak dan adik-adik saudara sekalian. Sampai bertemu lagi, tetap jaga kesehatan. Salam pramuka.